Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat engineer, selamat pagi. Di bagian pertama ini saya akan membahas materi tentang sistem ventilasi mekanik khususnya di area commercial kitchen. Nah, hal-hal yang akan saya sampaikan terdiri dari pertama, pendahuluan. Di pendahuluan kita akan belajar tentang urgensi dari sistem ventilasi mekanik. Mengapa sih ventilasi mekanik diperlukan di commercial kitchen? Emang seberapa urgentkah sistem tersebut? Nah, yang kedua, apakah aktivitas memasak itu bisa mempengaruhi sistem ventilasi? Nah, ketiga, apa saja tipe-tipe hood yang biasanya digunakan di dalam sistem ventilasi mekanik? Nah, yang keempat itu di pendahuluan itu akan bahas tentang kesetimbangan udara di dalam sistem ventilasi mekanik. Dan terakhir nanti disampaikan skematik diagram dari sistem ventilasi mekanik. Nah, langsung saja kita simak video berikut ini. Bagian pertama, Excel Calculation Kitchen Ventilation Design. Pembahasan pertama, pendahuluan. Kita akan berbicara mengenai urgensi dari sistem ventilasi, kategori aktivitas memasak, beberapa macam tipe hood. Nah, ada dua macam tipe hood yang pertama, tipe hood yang kedua. Dan macam-macam tipe hood ini didasarkan pada jenis partikel yang akan ditanganinya. Yang kelima, masalah umum yang biasanya terjadi pada sistem ventilasi kitchen. Dan yang terakhir adalah masalah kesetimbangan udara. Kedua, skematik diagram sistem ventilasi kitchen. Nah, dan terakhir di part 2 nanti kita akan bahas mengenai bagaimana caranya untuk menentukan spesifikasi dari exhaust dan make-up air unit fan. Nah, spesifikasi teknis itu terdiri dari parameter bagaimana caranya untuk menentukan kebutuhan airflow-nya, kebutuhan static pressure-nya, kebutuhan efisiensi fan, dan terakhir adalah kebutuhan daya listriknya. Dan 4 parameter ini bisa kita hitung nanti. Sebelum nanti kita seleksi terhadap unit fan atau brosur dari beberapa prinsipal atau vendor. Pertama, pendahuluan urgensi sistem ventilasi. Nah, ini adalah contoh area kitchen di mana di sini adalah hoodnya, kemudian di sini adalah aktivitas memasaknya. Nah, yang ada di sini ini adalah grill dari sistem exhaustnya. Nah, kalau yang ada di sini nanti, di sini itu adalah grill untuk sistem fresh air-nya atau make up air fan-nya. Dan biasanya di dalam kitchen ini juga terdapat sistem fire suppression-nya. Nah, mengapa sih kita perlu sistem ventilasi di commercial kitchen ya khususnya ini? Kita akan bahas mengenai commercial kitchen. Nah, pertama, tujuan adanya sistem ventilasi adalah untuk menghilangkan secara cepat kelebihan panas yang disebabkan oleh aktivitas memasak kita. Yang kedua adalah untuk menghilangkan partikel minyak atau lemak, kemudian bau, dan gas buang yang ditimbulkan dari aktivitas memasak. Yang ketiga adalah untuk menghilangkan kondensasi atau uap air. Kemudian yang keempat adalah untuk mengganti dengan udara yang lebih fresh, yang lebih segar gitu kan terhadap area kerja dan mengganti udara yang sudah terhisap sama exhaust system gitu. Jadi untuk kesetimbangan udara di dalam kitchen. Nah, teman-teman penting itu kan masalah kesetimbangan udara di dalam. Nah, kemudian bagaimana terkait dengan kategori aktivitas memasak? Jadi ada 4 kategori ya. Aktivitas memasak ada light duty, kemudian medium duty, heavy duty, dan extra heavy duty. Dan keempat ini didasarkan pada temperatur kerja saat memasak. Bisa sumbernya dari listrik, elektrik, atau dari gas. Nah, yang termasuk dari light duty itu seperti apa equipmentnya? Ada oven, kemudian ada steam jacketed kettle, compartment steamer, ada cheese melter, dan lain sebagainya. Kemudian di medium duty ada elektrik, ya contohnya discrete element range, kemudian elektrik atau gas ada hot top range, griddle panggangan, kemudian ada double side griddle, dan ada fryer itu
penggorengan ya, untuk menggoreng pas aku ke conveyor, pizza oven dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa pelajari ya dari equipment memasak ini. Memang kita sebagai engineering di bidang MFP tentunya tidak banyak mengetahui mengenai equipment dari kitchen. Nah, biasanya untuk mendesain sistem ventilasi mekanik ya, khususnya di kitchen itu memang kita perlu koordinasi dengan bidang yang lainnya, seperti dari owner, pemilik dari ruangan kitchennya, bisa didapatkan informasi peralatan yang akan digunakan, atau bahkan dari spesialis kitchen itu sendiri, dari vendornya. Nah, setelah itu biasanya kita didapat data-data kitchen dan susunannya dari kitchen, termasuk dimensi hoodnya. Nanti yang perlu kita tentukan adalah berapa kebutuhan spesifikasi teknis dari unit fan-nya. Ini bisa jadi teman-teman pelajari ya untuk yang selanjutnya. Nah, kemudian di pendahuluan juga ada beberapa macam tipe hood. Nah, tadi disebutkan bahwa tipe hood ini tergantung dari partikel yang akan ditangani. Nah, contoh dari hood tipe 1 itu ada wall mounted canopy. Jadi si hoodnya itu memang menempel di dinding, mirip kayak akses single split wall ya. Jadi ada di dinding ini, kemudian area di tempat memasaknya ini adalah equipment memasaknya emang langsung menyentuh, bersentuhan dengan dinding. Nah, kemudian kalau back shelf itu si hoodnya itu sangat dekat dengan area memasak atau penggorengan, dan ini ada kemiringan. Nah, kemudian ada passover juga sama, kemudian ada single island canopy. Nah, single island canopy ini memang si hoodnya itu ditempatkan misalkan di tengah-tengah ruangan nih, misalkan ini ada ruangan. Nah, kemudian area memasaknya itu ada di sini nih. Nah, single island. Nah, orang memasaknya di sini, kemudian di sini ada hoodnya. Nah, kalau misalkan double single island berarti kiri kanan gitu. Misalkan ada dua area memasak, kemudian hoodnya juga ada dua. Nah, di sini ada tempat memasak, di sini juga memasak. Jadi double single island canopy. Dan terakhir ada airbrow. Nah, teman-teman pelajari untuk masing-masing jenis dari exhaust hoodnya. Ini juga bisa didapatkan informasinya dari owner ataupun dari spesialis kitchen. Nah, hood tipe 1 ini digunakan untuk apa? Yaitu untuk mengumpulkan dan menghilangkan partikel minyak, kemudian kondensasi atau uap air, uap panas, dan asap. Nah, di hoodnya itu juga termasuk ada filter dari minyak, filter grease gitu. Kemudian ada bevelnya ataupun ekstraktor untuk nge-remove atau untuk menghilangkan minyaknya. Dan ada juga sistem fire suppression systemnya. Jadi untuk pencegahan sistem pemadam kebakaran, dan ada proteksi terhadap kebakaran jika terjadi di dalam peralatan memasak atau area sekitar memasak. Nah, kemudian ada tipe 1 itu kan tadi terbagi berdasarkan aktivitas memasaknya, ada light duty, medium, heavy duty, sama heavy duty, dan masing-masing punya contoh-contoh dari equipment peralatan memasaknya. Nah, terus yang paling penting ini ada dari kita itu adalah kebutuhan airflow-nya, dan kebutuhan airflow ini terbagi berdasarkan kriteria. Jadi kalau misalkan kita menggunakan tipe hoodnya yang wall mounted canopy, nah jika aktivitasnya memasaknya ringan, nah kita perlu jumlah udara sekitar 230 sampai 310 lps ya. Satuannya lps per linear meter hood. Linear meter itu artinya kayak gini nih. Misalkan di sini ada hood nih. Hood kan panjang. Kalau lebar kan rata-rata standar gitu kan. Taruhlah ini adalah dari panjangnya, kemudian ini adalah lebarnya, atau kembali ke masalah. Nah, per linear meter hoodnya itu di sisi L-nya itu berapa meter? Misalkan hoodnya itu adalah 4 meter. Nah, jadi kebutuhan exhaustnya jika ini wall canopy ya sekitar 230. Taruhlah kita ambil 300 lps dikali 4 meter gitu ya, sekitar 800 lps kebutuhan exhaust flow rate-nya. Nah, kalau medium tentunya si airflow-nya lebih tinggi, 310 lps sampai dengan 465 lps per meter linear hood-nya. Kemudian ada aktivitas memasak berat lebih tinggi juga, 310 sampai 620 lps, dan yang aktivitas yang sangat berat itu ya lebih dari 540 lps. Ada hood yang tipe single island, double island, airbrow, base shape atau proximity atau passover. Nah, teman-teman
tentukan aja nanti tipe food yang akan digunakan itu yang seperti apa, kemudian aktivitas memasaknya apa, dan satu rate berapa. Nah, sedangkan kalau tipe HUD tipe 2 itu memang dikhususkan untuk kondensat HUD. Jadi memang dikhususkan untuk aplikasi untuk membuang kondensasi ataupun moisture yang tinggi. Nah, kondensasi itu langsung dialirkan ya ke parameter gutternya, karena di sini juga ada hasilnya ada kondensat gutter ya. Jadi uap-uap air nanti akan terperangkap dan akan masuk ke gutter, dan dari gutter ini nanti akan dibuang. Memang tipe HUD 2 ini memang khusus ya. Dan contoh-contoh replikan memasaknya bisa teman-teman lihat dan pelajari. Ini sama juga dengan tipe HUD yang pertama, cara untuk menentukan exhaust flow rate-nya ini minimum ya. Jadi sama, jika misalkan ini adalah HUD dan ini ada lebarnya dan ini adalah panjangnya, bisa kembali juga. Nah, yang penting kita teman-teman kalikan aja gitu kebutuhan untuk light duty equipment ataupun medium duty equipment. Kalau misalkan Jawa Motif waktu ya sekitar 310 liter per detik per meter per meter dari panjang atau lebar HUD. Jadi teman-teman bisa asumsikan lebarnya yang mana, panjangnya yang mana. Yang penting area yang panjang dari si HUD-nya itu, bukan lebarnya ataupun tingginya ya. Nah, di bagian pertama juga pendahuluan ada masalah-masalah yang biasanya terjadi. Nah, masalah yang biasanya terjadi di dalam sistem ventilasi kitchen itu adalah masalah ketidakseimbangan udara di dalam sistem ventilasi kitchen. Nah, tentunya yang kita harapkan kan seperti ini kan, si udaranya itu adalah seimbang, dimana tidak ada asap-asap hasil pembakaran ataupun hasil memasak itu keluar dari HUD-nya gitu. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Alasannya itu bisa jadi pertama, si kebutuhan exhaust flow rate-nya itu terlalu rendah. Kemudian yang kedua, jarak antara HUD ke aktivitas memasak itu terlalu tinggi kan. Kemudian jarak ataupun lebar dari overhang itu tidak memenuhi standar. Nah, hal-hal yang kayak gini ya harus kita perhatikan agar kita bisa mendapatkan sistem ventilasi mekanik yang lebih seimbang gitu. Jadi memang tidak berpengaruh terhadap si chefnya gitu kan, orang yang memasaknya gitu. Jadi tidak terpapar dengan asap-asap hasil masakan, dan itu akan sangat mengganggu dari chef itu. Nah, kemudian ada juga nih masalah-masalah umum selain smoke loss at HUD, asap yang keluar dari HUD juga ada. Contohnya itu ada high velocity, jadi ada kecepatan udara yang terlalu tinggi yang tertransfer dari dining room ke area memasak. Kemudian ada beberapa titik spot ya. Ada yang terlalu panas, ada yang terlalu dingin. Jadi tidak merata si distribusi udaranya itu tidak merata. Jadi menyebabkan beberapa spot yang panas dan yang dingin. Terus ada juga kondensasi nih di pusat nih. Kenapa ini bisa terjadi kondensasi? Kemudian ada bocor misalkan dari sistem drainase atau unitnya gitu kan. Nah, kenapa ini bisa ada kondensasi? Nah, bisa jadi karena negatif building pressure gitu. Jadi ruangan itu terlalu negatif dari luar bangunan, sehingga banyak udara infiltrasi yang masuk ke dalam ruangan, dan si udara infiltrasi ini kan tentunya akan membawa uap air nih ke dalam ruangan. Nah, uap air yang dibawa dari luar ke dalam ruangan itu nantinya akan terakumulasi, terkondensasi di dalam beberapa titik ya, misalkan di diffusernya ataupun di kaca yang lebih dingin dari temperatur titik pengumpulan udaranya. Nah, hal-hal yang seperti ini tuh akan menyebabkan si customer itu marah ataupun merasa tidak nyaman bisa makan di area sana gitu kan. Bisa jadi nanti untuk next time dia nggak akan makan lagi, karena sederhananya bukan masalah makanan yang enak atau tidak enak, bisa jadi karena lingkungannya itu kurang nyaman. Dan lingkungan bisa nyaman atau tidaknya nyaman itu kan tergantung dari sistem tata udara ataupun sistem ventilasinya agar sesuai dengan standar yang ditentukan. Nah, terus bagaimana kita bisa menentukan keseimbangan udara gitu? Nah, ini ada contoh dari gambar ini, masalah keseimbangan udara di area kitchen ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini area kitchen, kemudian di sini ada area untuk makan. Nah,
ada beberapa peralatan yang perlu kita ketahui ya. KX itu apa? Kitchen exhaust. Nah, kita lihat ke tabel yang sebelah kiri dulu. Nah, ini adalah contoh tabel untuk kesetimbangan udara. Jadi harapannya di desain sistem ventilasi mekanik itu kita bisa mengeluarkan tabel yang seperti ini. Tabel kesetimbangan udara sistem ventilasi di kitchen gitu kan. Nah, pertama kitchen system ada KX. Nah, KX ini dia memiliki airflow untuk membuang udara di kitchen itu sebesar 3000 CFM. Nah, 3000 CFM. Kemudian ada MUA. Nah, MUA ini artinya adalah make up air fan gitu kan. Kalau di sini apa ya MUA itu? Make up air gitu kan. Jadi fan untuk menyuplai udara segar dari luar ruangan ke dalam ruangan. Nah, teman-teman ini bisa dalam case-case tertentu ya, si MUA ini bisa jadi hanya fan, berupa fan aja gitu kan, ataupun berupa AC atau yang kita kenal, ataupun doas juga bisa gitu kan, ataupun AC. Jadi kalau di sini kan si exhaust ini memang menghisap ya, di hoodnya itu untuk menghisap udara ataupun asap-asap aktif memasak sebesar 3000 CFM. Nah, untuk kesetimbangannya dia dikasih press air ya, KMK itu 800 CFM gitu kan, 800 CFM ke sini. Dan MUA ini kapasitasnya itu berapa? 1700 gitu. Dimana 1700 itu terbagi ada udara yang didistribusikan langsung ke dalam hoodnya. Jadi dari hood ini ada yang keluar di exhaust, ada yang langsung dimasukin dari make up unit air fan gitu kan, ataupun doas ataupun AC gitu kan. Tergantung sistem teman-teman yang diinginkan seperti apa. Kalau misalkan dia menggunakan AC doas, mungkin yang dirasakan sama si chefnya itu, orang yang memasak itu lebih nyaman daripada udara yang panas langsung dari luar. Dan memang di dapur itu ya memang kondisinya kurang nyaman sih. Nah, dari 1700 ini dibagi dua ya, ada yang ke hood 800, ada yang 900 ke ruangan kitchen gitu kan. Jadi misalkan 1 meter atau 2 meter di area luar hood. Nah, kemudian juga ada RTU nih. RTU, nah ini udah nih, ada airflow ini 800 sama 900. Nah, kemudian ada RTU. Nah, RTU ini adalah unit AC lah, katakanlah unit AC ada supply air, kemudian ada return air, dan ada outside air atau press airnya. Press airnya 600 CFM, RA-nya 600, tapi yang disuplai itu adalah 1200. Artinya OA-nya adalah 50% ya, 50% press air di area kitchen. Nah, si press air ini digunakan untuk ya selain untuk menambah udara yang hilang dari X yang terhisap sama fan, juga untuk kesegaran ataupun kebutuhan pernapasan si area-area yang memasak, si orang-orang yang akan memasaknya. Nah, sebesar 1200 yang masuk, kemudian ada di returnnya 600. Nah, satu lagi, karena di kitchen itu memang tekanannya harus lebih negatif ya daripada area dining area ya, area makan. Karena kalau misalkan dia positif, nah nanti bau dari kitchennya itu akan lari ke dining area, dan ini sangat mengganggu. Nah, biar tidak mengganggu orang yang makan, makanya si kitchen itu harus lebih negatif daripada dining area. Nah, 700 ini diperoleh, 700 CFM diperoleh dari transfer from dining area. Nah, sehingga total untuk kitchen system itu adalah setimbangnya 3600 airflow in-nya, dan airflow out-nya juga 3600. Nah, sekarang bagaimana yang di dining room? Nah, di dining room juga ada dua equipment lah yang bisa kita katakan di sini. Ada exhaust. Nah, exhaust ini adalah contohnya untuk di toilet besar 200 CFM. Kemudian dari AC nih. Dari AC itu supply-nya itu 3400 nih. Supply-nya 3400. Akan tetapi dia di return sebesar 2300, dan di press air-nya itu adalah 1100. Nah, hitungan press air ini harus sesuai dengan kebutuhan press air di ruang makan, dan memang biasanya cukup tinggi kalau untuk dining area, apalagi orangnya itu lebih banyak. Nah, dibuang 200 dari kitchen, kemudian 700 itu ditransferkan ke ke area kitchen, dan 200 lagi agar dia ruangannya lebih positif daripada daripada luar bangunan. Jadi biar nggak ada udara infiltrasi yang masuk ke sini yang bisa menyebabkan
contohnya kondensasi di diffuser ataupun unit ataupun temperatur yang lebih tinggi, lebih rendah daripada temperatur dari udara. Nah, sehingga di dining room airflow-nya itu innya itu adalah 3400, 3200-nya itu adalah out. Nah, sedangkan 200 lagi kemana ya? 200 lagi untuk membuat si dining room area-nya itu lebih positif daripada luar bangunan. Nah, skematik diagram sistem ventilasi kitchen. Nah, ini hampir sama dengan yang tadi. Yang dibuat lebih sederhana aja ya. Ada kitchen area, kemudian ada dining room. Nah, kitchen area ketentuannya itu delta pressure-nya itu minimum lebih kecil 0,25 Pascal daripada dining room area, sehingga agar bisa terjadi transfer air dari dining room area ke kitchen area. Nah, kemudian di sini ada full cooking ya, area memasak, dan di sini ada hoodnya, terhisap, ada fan nih, ada exhaust fan, ada exhaust air duct. Di sini dilengkapi juga dengan fan damper exhaust air duct ini. Nah, biasanya juga kalau misalkan sistemnya besar itu di treatment dulu ya, biar partikel-partikel yang dibuang itu memang udah bersih dulu, karena kita treatment dulu contohnya menggunakan electrostatic air cleaner, dan sini exhaust fan-nya. Dan sedangkan di press air fan-nya bisa dimasukin ke sini langsung ya, dengan di press air juga perlu dilengkapi dengan insect screen ya, untuk mencegah serangga bisa masuk dan ada dalam. Nah, si unit fan ini bisa diganti, contohnya bisa menggunakan luas ataupun AC. Nah, kemudian ada sistem AC di dining room ya, contohnya ini adalah AC split duct ya. Nah, perlu teman-teman perhatikan bahwa meskipun sebaiknya sistem AC di kitchen itu terpisah dengan ruangan-ruangan lain. Artinya kalau misalkan dia itu VRF itu kan di kitchen disatuin sama misalkan ruangan-ruangan yang lain gitu, sebaiknya sih dibuat terpisah. Dan biasanya juga kalau di kitchen itu kan lumayan kebutuhan AC-nya juga cukup tinggi jika kitchen itu sangat luas. Nah, sehingga sarannya lebih baik dipisahkan sistemnya dengan yang lain ya, kecuali kalau memang sistemnya udah tersentral kayak menggunakan chiller.